Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Juwita Umami, NIM T20191186. Saya perwakilan dari kelompok 8. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran PAI. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran, yang kedua jenis strategi pembelajaran, yang ketiga pertimbangan menentukan strategi pembelajaran, dan yang keempat menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan membahas pengertian strategi pembelajaran. Menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Bari, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan. Menurut Nana Sujana, strategi pembelajaran adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian menurut Slameto, strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sasaran yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Menurut Hilda Taba, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih oleh guru atau pendidik dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan dan fasilitas bagi siswa atau peserta didik untuk menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Dari pengertian beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih oleh pendidik atau guru yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran. Selain menguasai strategi pembelajaran, pendidik juga harus menguasai teknik-teknik penyajian pembelajaran atau bisa disebut dengan metode pembelajaran. Ada banyak metode yang biasa digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materinya. Namun pada video ini saya akan membahas 6 metode. Yang pertama yaitu metode ceramah, kemudian metode diskusi, metode tugas belajar, metode demonstrasi, yang kelima metode tanya jawab, dan yang keenam yaitu metode latihan siap atau drill. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang paling sering digunakan oleh pendidik. Sampai sekarang pun masih sering digunakan oleh pendidik untuk berkomunikasi secara langsung dengan peserta didik. Metode ini juga dikatakan metode yang tradisional karena sejak zaman dahulu sudah digunakan. Kemudian metode diskusi. Metode di mana peserta didik dihadapkan pada suatu masalah, bisa berupa pertanyaan atau pernyataan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Di dalam diskusi ini, proses belajar mengajar terjadi interaksi antara dua atau lebih yang terlibat saling tukar pengalaman, informasi untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian yang ketiga yaitu metode tugas belajar. Tugas merupakan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Penggunaan metode tugas bertujuan untuk melatih peserta didik untuk belajar mengerjakan tugas sehingga siswa diharapkan memperoleh suatu hasil perubahan tingkah laku tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu metode demonstrasi. Cara penyajiannya yaitu dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik atau proses situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Dalam pelaksanaan metode ini dapat digunakan dalam penyampaian bahan ajar fikih, misal bagaimana cara berwudu dan bagaimana cara melaksanakan sholat asar yang benar. Yang kelima yaitu metode tanya jawab. Suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Metode tanya jawab dapat digunakan bila pendidik ingin meninjau materi yang lampau serta melatih daya pemikiran peserta didik sehingga dapat mengambil kesimpulan yang baik dan tepat. Dan metode yang terakhir yaitu metode latihan siap atau drill.
Suatu cara menyajikan bahan dengan cara melatih siswa agar menguasai pelajaran dan terampil dalam melaksanakan tugas latihan yang diberikan. Metode ini dimaksudkan agar pengetahuan siswa dan kecakapan tertentu dapat menjadi miliknya dan betul-betul dikuasai. Misal melatih siswa untuk terampil membaca Al-Quran, latihan ibadah sholat, dan berbagai topik yang lainnya. Pokok bahasan yang kedua yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Menurut Rudy Hartono, terdapat 8 strategi pembelajaran, yaitu yang pertama strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran konseptual, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran Foxfire, strategi pembelajaran Paikem, dan yang terakhir strategi pembelajaran tematik. Baik, di sini saya akan mengupas satu-satu 8 jenis strategi pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah bentuk pembelajaran yang lebih menekankan pada bertutur atau bercerita secara verbal. Pendidik memiliki peran utama untuk bertutur di hadapan peserta didik. Kemudian peserta didik menyimak dengan baik materi yang disampaikan. Strategi ini digunakan secara langsung pada materi yang bersifat fakta-fakta sejarah yang sudah tidak menuntut lagi berpikir ulang, misalnya mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Strategi pembelajaran yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry, yaitu bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis konseptual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari temuan sendiri, misalnya observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan penyimpulan. Inquiry bertujuan untuk membantu siswa yang belajar memikirkan secara sistematis tentang isu-isu kontemporer. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran konseptual. Strategi pembelajaran konseptual adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh dalam rangka menemukan materi dan hubungannya dengan realitas kehidupan. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Muklas Samami menjelaskan, pembelajaran kooperatif terkadang disebut kelompok pembelajaran, group learning, atau istilah generik bagi bermacam prosedur instruksional yang melibatkan kelompok kecil yang interaktif. Pada strategi pembelajaran ini, siswa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas akademik dalam suatu kelompok kecil yang saling membantu dan belajar bersama antar pasangan kelompok serta kelompok yang lain. Dan hasil dari kajian yang mereka lakukan ditulis dalam bentuk laporan. Tujuan dari kajian lapangan adalah untuk melatih siswa dan proses mencari dan mengumpulkan data serta membangun kemampuan menulis mulai dari dini. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran Foxfire. Strategi pembelajaran ini lebih menekankan pada proses pemberian tugas terhadap siswa dalam rangka melakukan kajian langsung ke beberapa daerah sesuai dengan materi pelajaran yang mereka dapatkan. Strategi pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Strategi pembelajaran ini lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu, learning by doing. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Poin ketiga yaitu pertimbangan menentukan strategi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, ada 3 pertimbangan yang harus diperhatikan untuk menentukan strategi pembelajaran. Pertimbangan yang pertama yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang yang mengerjakan sesuatu haruslah mengetahui dengan jelas tentang tujuan yang hendak dicapainya.
Demikian pula seorang pendidik atau guru yang pekerjaan pokoknya mendidik dan mengajar harus mengerti dengan jelas tentang tujuan pendidikan. Pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Mengajar merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan kognitif, mengajar juga mengembangkan seluruh aspek afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Metode pembelajaran disesuaikan dengan materi seperti dalam bidang studi PAI. Pertimbangan yang ketiga yaitu pertimbangan dari sudut siswa. Strategi yang kita gunakan di dalam kelas idenya perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir agar proses belajar mengajar efektif. Para peserta didik merupakan faktor yang tak kalah penting yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam memilih strategi pembelajaran. Menurut Peter F. Oliva, ada 5 poin penting agar dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat. Yang pertama yaitu kita harus menyesuaikan dengan kondisi siswa. Yang kedua yaitu dengan kemampuan guru. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan waktu. Dan yang kelima, yaitu ketersediaan fasilitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.